di mana pemerintah melakukan perubahan atas kebijakan pelaksanaan work from home dan work from office untuk sektor esensial dan juga kritikal, pemirsa, di mana perubahan ini berdasarkan evaluasi dan masukan di lapangan saat pelaksanaan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan menyusun ulang pengaturan pelaksanaan Work from Office atau WFO dan Work from Home atau WFH pada sektor esensial dan kritikal. Hal ini menyesuaikan dan mencermati masukan dan pantauan di lapangan untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat dan mengurangi potensi penyebaran COVID. Menko Luhut menyampaikan usulan revisi untuk sektor esensial diantaranya adalah sektor keuangan dan perbankan yang hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Perhotelan non-penanganan karantina, industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB selama 12 bulan terakhir, atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Luhut menerangkan untuk butir A sampai D dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf. Sementara untuk butir E dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal sebesar 50% staf yang bekerja di fasilitas produksi dan pabrik. Sedangkan untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10% staf. Sementara untuk sektor kritikal, Menko Luhut menyampaikan kriteria yaitu kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak dan hewan peliharaan, petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar seperti listrik, air, pengelolaan sampah. Adapun untuk butir A dan B dapat beroperasi maksimal 100% staf tanpa ada pengecualian, sedangkan butir C sampai K dapat beroperasi maksimal 100% staf hanya pada fasilitas produksi, konstruksi, pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk operasi perkantoran guna mendukung operasional maka hanya diberlakukan maksimal 25% staf. Di sisi lain, per 8 Juli kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi. Jumlah kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 38.391 kasus, menjadi yang tertinggi di sepanjang pandemi COVID-19 di tanah air, sehingga mencetak rekor harian selama 4 hari berturut-turut sejak tanggal 5 hingga 8 Juli 2021. Lantas, apakah perubahan jam kerja dan operasional pekerja dan perusahaan ini akan ikut mempengaruhi kinerja emiten-emiten di sektor esensial dan kritikal? Kita simak pembahasannya selengkapnya sesaat lagi.